podcast Integritas. Tidak terasa ya, hari ini kita udah memasuki hari kedua bulan Oktober. Kemarin kita semua baru aja memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yang berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama berpartisipasi merayakan Pesta Demokrasi di Pilkada 2024. Kalau kita membahas tentang pemilu atau pilkada, pasti tidak terlepas dari pemberitaan tentang peran ASN di dalamnya. Oleh karena itu, di siang hari ini kita akan membahas tentang netralitas ASN pada Pilkada 2024. Sudah hadir bersama kita di sini beberapa narasumber yang akan berbagi pandangan mereka dengan kita semua. Kita sapa dulu ya satu persatu. Selamat siang untuk Mas Rohman. Selamat siang. Selamat siang kepada Mbak Eno. Selamat siang. Selamat siang Mbak Gita. Selamat siang. Dan yang terakhir, selamat siang untuk Mbak Wiwi. Selamat siang. Oke, kita langsung aja nih ya masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertama ini aku pengen nanya ke Mbak Wiwi nih tentang keterlibatan ASN dalam pemilu. Jadi gini Mbak, berbicara soal pemilu, kalau kita lihat dari sudut pandang ASN, apalagi di masa-masa pemilu, setiap ASN ini kan punya hak suara atau hak pilih. Yang tentunya di dalam benak mereka ini, mereka punya pilihan calon tertentu. Kemudian akan timbul nih suatu pertanyaan, sebetulnya sejauh apa sih keterlibatan ASN dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya itu pertanyaan yang bagus ya Mbak, yaitu mengenai sejauh apa sih keterlibatan ASN dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, kaitannya dengan netralitas ASN dalam pemilu itu merupakan isu yang sangat penting karena kita sebagai aparatur pemerintah itu harus berdiri di semua golongan dan harus menyerap semua warna politik yang ada di masyarakat. Maka kita sebagai ASN itu sudah seharusnya netral. Tapi ASN sebagai warga negara juga tidak boleh dikebiri hak politiknya. ASN tetap boleh bersuara, memilih, punya afiliasi politik, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini, saya di podcast ini pun sebenarnya sedang menyuarakan aspirasi politik, tapi aspirasi politik yang tidak berpihak. Maka kita kenal yang kemudian dengan istilah netralitas ASN. Dan kita di sini juga sebenarnya sedang mengkampanyekan tentang ASN netral politik. Dan itu juga termasuk dari bagian berpolitik. Karena politik itu sebenarnya adalah cara masyarakat untuk mencapai tujuan kenegaraannya. Nah, jadi memang secara umum ya, pesan yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah bahwa ASN boleh loh berpolitik dan punya hak suara, tetapi tidak boleh menunjukkan afiliasi politiknya ke kelompok kepentingan politik apapun selama dia masih menggunakan identitasnya sebagai ASN. Jadi seperti itu saja Mbak jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Wiwi atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke Mbak Gita. Aku pengen tahu Mbak sebetulnya seberapa besar pengaruh netralitas ASN terhadap kepercayaan publik tentang penyelenggaraan pilkada. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yustika atas pertanyaannya. Menanggapi pertanyaan, bagaimana sih pengaruh netralitas ASN terhadap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada? Netralitas ASN memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada. ASN merupakan pelayan publik yang bertanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Keberpihakan ASN kepada calon tertentu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalitas ASN. Ketidaknetralan ASN ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada. Masyarakat mungkin menganggap bahwa pilkada tidak adil dan tidak demokratis. Hal ini dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial. Netralitas ASN merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada. ASN yang netral dapat menjamin proses pilkada yang adil, transparan, dan demokratis. Ketidaknetralan ASN dapat merusak kepercayaan publik sehingga memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman ASN terhadap pentingnya netralitas serta melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah pelanggaran. Begitu Mbak Yustika. Oke, terima kasih Mbak Gita. Dari penjelasan Mbak Gita tadi, kita tahu ya ternyata pengaruh
netralitas ASN terhadap kepercayaan publik ini sangat amat besar. Jadi kita perlu tahu nih sebenarnya bagaimana langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh ASN. Untuk pertanyaan ini akan aku tujukan kepada Mas Rohman untuk dijawab. Bagaimana Mas sebetulnya apa saja langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh ASN untuk memastikan mereka ini bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Yustika. Izin menanggapi tentang pertanyaan dari Mbak Yustika tersebut, di mana pesta demokrasi sendiri dilaksanakan dalam bentuk pilkada. Dan di mana demokrasi itu sendiri wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk salah satunya ASN juga. Nah, jadi pertanyaan adalah di mana ASN untuk menempatkan diri, bagaimana ASN dituntut untuk bersikap netral di tengah mereka memberikan pelayanan-pelayanan maupun di luar pelayanan. Berbicara tentang pelayanan, kita bisa melihat tentang berkaca 3 fungsi dari ASN. Ada terkait memberikan pelayanan publik, pelaksana kebijakan pemerintah, dan alat pemersatu bangsa. Dari setiap hal yang dilakukan oleh ASN harus berkaca dengan fungsi ini. Ditambah ketika ada demokrasi, pesta demokrasi, kita dituntut untuk netral, di mana kita dalam memberikan langkah konkretnya dapat berupa dalam pelayanan masyarakat atau pelayanan terhadap publik. Kita tidak boleh ini membeda-bedakan antara mereka pendukung paslon 1 atau mereka pendukung paslon 2 atau paslon yang lainnya. Karena hal ini akan berpotensi memecah belah. Dan ini akan melanggar fungsi kita sebagai ASN, yaitu pemersatu bangsa. Yang kedua, kita jangan sampai menggunakan fasilitas-fasilitas atau produk-produk dari negara kita gunakan untuk membantu proses kemenangan dari paslon-paslon tertentu, karena ini juga akan dianggap oleh masyarakat kita tidak netral atau kita berat sebelah terhadap sebuah paslon. Di luar pelayanan pun kita juga harus menjaga tata perilaku kita sebagai ASN. Contohnya kita dalam bersosial media. Kita tidak perlu itu melakukan sharing-sharing postingan yang kita mendukung salah satu paslon, atau bahkan kita jangan sampai like atau komen tentang postingan-postingan yang berbau unsur-unsur politik, karena kita akan dianggap tidak netral. Bahkan dalam berfoto pun ada aturannya. Kita sebagai ASN tidak boleh berfoto dengan pose-pose jari 1, 2. Kita harus menunjukkan pose senetral mungkin. Selain itu mungkin kita jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang tidak teruji kebenarannya atau bisa dibilang hoax, baik secara langsung maupun melalui grup-grup sosial media itu tersebut. Dan yang terakhir, yang lebih parah, jangan sampai kita untuk menggunakan atribut-atribut yang berbau berdukungan terhadap paslon, berbau dalam bentuk kampanye, karena tidak hanya dalam pelayanan saja kita sebagai ASN dilihat masyarakat, melainkan kita dalam lingkungan pun juga akan dilihat sebagai ASN. Mungkin itu aja Mbak langkah-langkah konkret. Oke, terima kasih banyak Mas Rohman. Ternyata ada banyak ya sahabat semuanya tentang bagaimana kita seharusnya bersikap, langkah-langkah apa yang harus kita ambil agar kita bisa terus menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 ini. Tetapi tidak dipungkiri, meskipun sudah banyak edukasi, termasuk salah satunya podcast ini, tentang langkah-langkah yang harus kita ambil, sikap-sikap yang harus kita ambil, tapi masih saja banyak beberapa oknum ASN yang tidak menunjukkan sikap netralnya. Yang ini viral mungkin beberapa ya di media sosial. Nah, kita perlu tahu nih sebetulnya ada bentuk pelanggaran apa saja yang menunjukkan tentang pelanggaran netralitas ini. Bisa dijawab oleh Mbak Eno mungkin apa saja Mbak bentuk pelanggaran netralitas ini dan bagaimana sanksi yang diberikan. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yustika atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi, untuk jenis pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada ataupun pemilu itu ada 2 yang harus kita tahu. Yang pertama itu jenis pelanggaran netralitas berupa disiplin dan jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik. Apa saja sih bentuknya yang untuk jenis pelanggaran netralitas berupa disiplin ini? Yang biasanya dilaporkan itu bisa meliputi aksi pemberian dukungan kepada pasangan calon tertentu, bisa menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, kemudian mengadakan kegiatan yang arahnya itu kepada keberpihakan pada salah satu paslon, kemudian sampai ikut serta sebagai peserta kampanye paslon itu sendiri. Nah, kemudian untuk bentuk jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik ini ada seperti postingan dukungan kepada paslon,
terus seperti memberi like, komen, ataupun men-share paslon tertentu, dan memasang spanduk sampai dengan menghadiri deklarasi dari pemilu paslon tersebut. Kemudian, kalau sampai jenis pelanggaran netralitas ini dilakukan oleh ASN, itu ada sanksinya, Mbak, yang diberikan ya. Ada dua, ya ini sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin dan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik. Jika pelanggaran netralitasnya yang dilakukan ini ada pelanggaran disiplin, maka konsekuensi yang diterima ini adalah hukuman disiplin sedang sampai dengan berat. Kalau sedang ini bisa berupa pemotongan tunjangan kinerja atau tukin yang besarannya sekitar 25% selama 6 bulan sampai 9 bulan sampai dengan bisa 12 bulan. Dan untuk hukuman disiplin berat ini bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan sampai dengan pembebasan jabatan selama 12 bulan hingga pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kemudian ini sudah diatur juga ya Mbak di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian daripada itu, untuk sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik ini, konsekuensi yang diterima itu sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup, sebagaimana yang sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Sekian Mbak Yustika untuk jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eno atas penjelasannya. Dari penjelasan tadi kita jadi tahu bentuk-bentuk pelanggaran dan juga sanksi yang akan didapatkan ketika ASN tidak memegang netralitasnya dengan baik. Oke, sebelum kita akhiri podcast hari ini, saya ingin tahu harapan-harapan apa sih dari Mas Mbak semuanya untuk ASN dalam Pilkada 2024. Bisa dimulai dari Mbak Wiwi mungkin. Apa Mbak harapannya untuk ASN dalam Pilkada 2024? Baik, Mbak, terima kasih waktunya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, pemilu itu bukanlah suatu perang, tapi merupakan panggung kebijaksanaan. Dan pemilu itu juga bukan sekedar pesta demokrasi, tetapi panggung keadilan, di mana suara-suara rakyat menjadi penentu arah masa depan negara. Jadi, marilah kita sukseskan pemilu, serta berpartisipasi aktif menjaga kedaulatan bangsa dan negara dengan mempertahankan keharmonisan bangsa. Jadi, apapun pilihannya, kita tetap satu Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Sekarang giliran Mbak Gita untuk menyampaikan harapannya. Silakan Mbak. Baik Mbak Yustika, harapan saya untuk ASN dalam Pilkada 2024 ini adalah agar ASN menjaga netralitas dan menjalankan tugas dengan profesional, di mana ASN harus fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik dan juga harus menghindari keterlibatan dalam kampanye politik dengan menjaga jarak dari kegiatan politik yang dapat menimbulkan bias atau konflik kepentingan. Dengan menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga netralitas, ASN diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pilkada yang demokratis, jujur, dan adil. Begitu Mbak Yustika. Oke, terima kasih Mbak Gita. Sekarang giliran Mas Rohman untuk menyampaikan harapannya untuk ASN. Silakan Mas. Harapannya tentunya semoga netralitas ASN dalam pilkada serentak ini tetap terjaga dan tentunya untuk pilkada ini sendiri sebagai pesta demokrasi berjalan dengan aman, damai, dan nyaman serta menghasilkan para pemimpin yang adil sesuai dengan pilihan masyarakat. Karena tujuannya adalah satu, mewujudkan kehidupan bangsa negara yang adil dan makmur. Terima kasih, Mbak. Oke, sekarang terakhir dari Mbak Eno, apa Mbak harapannya untuk ASN dalam Pilkada 2024 ini? Harapan saya sebenarnya hampir sama ya, sama kayak Mas Rohman, Mbak Gita, dan Mbak Wiwi. Hanya saya akan mengingatkan satu lagi supaya kita sebagai ASN ini terus menjaga kenetralan kita selama pilkada ini berlangsung, supaya perjalanan pelaksanaan pilkada ini tetap lancar, damai, dan baik sampai akhir nanti. Gitu Mbak Yustika.
Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Mbak semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama. Meskipun kita hadirnya secara virtual, tapi semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan wawasan yang baru dan pengingat bagi kita semua. Juga semoga harapan yang tadi sudah disampaikan oleh semuanya bisa terwujud, yaitu terjaganya netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih.